wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak. Materi kita kali ini yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan ini terdiri dari dua jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja, anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan. Hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis perkembangbiakan, anak-anak. Seperti yang Bu Tridi sampaikan tadi, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif akan kita bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dengan baik. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis perkembangbiakan itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nantinya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terdiri dari beberapa jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara tunas, kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar, dan yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar akan kita bahas berikut ini. Jadi kalian simak video ini dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, seperti yang Bu Tide sampaikan tadi bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif ini terdiri dari tiga jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara ovipar ataupun bertelur. Tentu kalian tidak asing lagi mendengar kata ovipar, karena di kelas 3 kalian sudah dapatkan ya. Nah, jadi di video kali ini Putri D mengingatkan kembali. Oke anak-anak, berikut ini merupakan ciri-ciri dari hewan ovipar. Di mana yang pertama, hewan ovipar itu tidak memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Kemudian yang kedua, hewan ovipar itu tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga, hewan ovipar tidak menyusui anaknya. Dan yang keempat, hewan ovipar itu mengerami telurnya hingga menetas. Oke, jadi itu ciri-ciri dari hewan ovipar. Nah, contohnya apa? Oke, yang pertama itu ada ayam. Nah, kalian bisa perhatikan, ayam tidak memiliki kelenjar mamai dan juga daun telinga. Kemudian tidak menyusui anaknya dan juga mengerami telurnya hingga menetas. Kemudian contoh yang kedua itu ada ikan, anak-anak. Nah, selain ayam dan ikan masih banyak lagi contoh-contoh hewan lain yang termasuk hewan ovipar seperti bebek, angsa, dan lain sebagainya. Nah, itu hewan ovipar atau bertelur. Kemudian perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua yaitu ada hewan vivipar atau beranak ataupun melahirkan. Nah, jadi ciri-ciri dari hewan vivipar atau beranak atau melahirkan ini yaitu yang pertama itu memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu atau puting susu. Kemudian yang kedua itu memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga induk melahirkan dan menyusui anaknya. Kemudian yang keempat termasuk hewan mamalia. Dan yang kelima itu memiliki rahim. Contoh hewan vivipar adalah anjing. Kemudian ada juga lumba-lumba. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, itu anjing memiliki daun telinga dan juga kelenjar mamai, anak-anak. Nah, lumba-lumba ini termasuk hewan vivipar, anak-anak, karena lumba-lumba melahirkan anaknya. Nah, lumba-lumba dan anjing itu termasuk hewan mamalia. Selain anjing dan lumba-lumba, contoh hewan vivipar itu masih banyak lagi anak-anak, yaitu ada kuda,
ada sapi, ada gajah, domba, dan lain sebagainya. Jadi itu hewan vivipar, ciri-ciri juga beserta contohnya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga itu ada hewan ovovivipar atau bertelur sekaligus beranak atau melahirkan. Adapun ciri-ciri dari hewan ovovivipar yaitu yang pertama, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Nah, jadi embrio ini merupakan calon bayi atau calon anak. Perkembangbiakan dengan cara ovovivipar ini merupakan perpaduan cara bertelur dan juga cara melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina ovovivipar juga bertelur anak-anak. Akan tetapi, telur tersebut berkembang di dalam tubuh induknya dan ketika dirasa sudah cukup umur, maka telur tersebut akan menetas dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan anak-anak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hewan ovovivipar itu mengerami telurnya di dalam tubuh induknya dan ketika sudah menetas barulah dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, jadi cara seperti inilah yang disebut dengan bertelur sekaligus melahirkan anak-anak. Oke, ciri yang kedua yaitu hewan ovovivipar itu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Berikut ini merupakan contoh hewan ovovivipar yaitu yang pertama ada kuda laut dan juga ada platypus. Hewan-hewan yang termasuk ovovivipar itu tidak memiliki kelenjar susu anak-anak dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Nah, inilah yang disebut dengan hewan platypus. Jadi, hanya platypus yang memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Nah, selain kuda laut dan platypus, yang termasuk hewan ovovivipar yaitu ada ikan pari, kemudian ada beberapa jenis ular dan juga beberapa jenis kadal anak-anak. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan hewan ovovivipar dan juga ciri-cirinya beserta contoh-contohnya. Sampai di sini, semoga paham ya anak-anak. Untuk memahami materi yang telah Bu Guru sampaikan, yuk kita kerjakan soal di bawah ini ya. Yang pertama, tujuan hewan berkembang biak adalah untuk A. Mempertahankan jenisnya agar tidak punah. B. Memperbanyak musuh. C. Agar dapat menjadi konsumsi manusia. D. Menambah kumpulan hewan di hutan. Nomor 2, hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah A. Gajah. B. Platypus. C. Kelinci. D. Ayam. Kita lanjut ke 3. Ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah A. Memiliki kelenjar susu. B. Memiliki daun telinga. C. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. D. Tidak memiliki kelenjar susu. Kita ke nomor 4. Kuda laut berkembang biak dengan cara A. Ovipar. B. Vivipar. C. Ovivipar. D. Ovovivipar. 5. Buaya berkembang biak dengan cara A. Ovipar. B. Vivipar. C. Ovivipar. D. Ovovivipar. Nomor 6. Hewan yang berkembang biak secara vivipar ditunjukkan oleh gambar A, B, C, atau D. Kita ke nomor 7. Ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah A. Tidak memiliki kelenjar susu. B. Tidak memiliki daun telinga. C. Penutup tubuhnya berupa rambut. D. Telur menetas setelah keluar dari induknya. Kita ke nomor 8. Hewan tersebut berkembang biak dengan cara A.
ovipar, B. vivipar, C. ovivipar, atau D. ovovivipar? 9. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah A. Ular boa, B. Ular kobra, C. Ular kadut, atau D. Ikan gupi. Kita ke nomor terakhir. Hewan berikut yang berkembang biak secara ovovivipar adalah A. Ikan lele, B. Ikan koki, C. Ikan pari, atau D. Ikan badut. Selesai. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan menyimak videonya kembali atau bertanya langsung kepada Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk link kuisisnya seperti biasa dikerjakan ya anak-anak. Selamat belajar. Linknya sudah Ibu share di bawah ya.